Ya, ya enggak kan? Terus kenapa malah sampai Yakub meminyaki batu itu, bahkan dia katakan ini lorong gerbang menuju surga, dia ibadah menghadap kepadanya gitu. Anda kan tidak akan berani mengatakan kalau Nabi Yakub itu menyembah batu, padahal dia mengatakan batu ini sebagai rumah Tuhan. Dia menghadap ke situ. Jadi bukan berarti dia menyembah batu. Kalau demikian ada tertulis di kitab Anda, kenapa kami umat Islam dituduh sebagai menyembah batu? Padahal kami hanya sholat Maksudnya gimana? Jadi orang ngomong apa saya dengerin, misalnya kayak gitu. Ya kalau kayak gitu repot imanmu. Berdasarkan iman itu kan berdasarkan pemahaman. Itu semua berdasarkan yang dipelajari. Jangan hanya berdasarkan kata orang tanpa ada dalilnya. Repot nanti. Kalau begitu, dari tadi saya mengajak ada akal sehat pun sudah menerima, tapi kenapa Anda tetap malah masih mengimani gitu loh. Ketika Anda sudah katakan, Anda juga sudah percaya bahwa Yesus bukan Tuhan. Iya, saya percaya Yesus bukan Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Iya, saya percaya Yesus utusan Tuhan. Yesus manusia yang didengar doanya oleh Tuhan. Percaya. Loh, lalu kenapa Anda yakini Yesus mati di kayu salib sebagai manusia untuk menebus dosa manusia? Ya, saya kata orang. Loh, masalahnya masuk akal enggak? Enggak. Kalau enggak masuk akal itu ajaran Yesus bukan? Bukan. Lah kenapa Anda imani? Yang penting ikutin kata pendeta. Ya repot kalau kayak gitu. Iya Pak, ada telepon. Pelajarilah, makanya pelajari. Ya. Ngeri kali suara HP-nya. Ngeri kali suara HP-nya. Suara HP-nya kayak suara HP Mito. Ngeri kali suara HP-nya. Kayak suara HP Mito. HP-mu Mito ya? Merek Mito. Astagfirullah. Masa aja. Kelakar sekali. Ini hostnya pengalaman pakai Mito ini dulu. Aku nggak pernah pakai Mito, Star. Cuman kawan-kawan yang pakai, jadi aku tahu suaranya. Oh, Itu HP Nexian. Samsung Bunda. Oh, tapi suaranya kayak suara Mito. Ya itu ya. Lanjut Stalin. Kembali itu kan modal misionaris Anda tadi menampilkan data di surah ke-1, itu surah pertama, namanya surah Al-Fatihah. Arti Al-Fatihah itu adalah pembukaan ya. Di mana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan seterusnya. Padahal jelas ayatnya ada. Umat Islam itu sudah berada di jalan yang lurus. Ketika mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW itu sudah berada di jalan yang lurus. Kita itu berusaha berdoa itu ditetapkan di dalam jalan yang benar. Jangan sampai tersesat. Justru di situ dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau yang mengikuti jejak para nabi. Itu mereka semua berada di jalan yang lurus. Kalau Nabi Muhammad SAW jelas, innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad telah membawa petunjuk atau memberikan petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus di dalam Islam itu sudah ada, yaitu ajaran itu sendiri. Bahwa orang-orang, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Nah, di sini malah kenanya kalau dibahas
sampai akhir ayat itu kan, bahwa bukan orang-orang yang engkau murkai, di mana kalangan bangsa Yahudi waktu itu yang suka membunuh para nabi, yang suka menyesatkan, menulis kitab mengaku itu dari Tuhan, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa kalangan orang yang tersesat? Kalangan Nasrani, orang Kristen ini yang tersesat, mengikuti kitab-kitab yang bukan firman Tuhan tapi diyakini sebagai firman Tuhan. Mengikuti satu konsep keyakinan di mana pembunuhan terhadap manusia itu adalah dalam pengajaran Tuhan sebagai dosa yang besar, bukan yang direstui oleh Tuhan, tetapi diyakini malah sebagai penebusan dosa. Ini orang tersesat kayak gini. Justru orang seperti inilah yang tersesat. Anda sendiri modal untuk menyesatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di situ siapa jalan yang lurus? Yesus, karena Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, Yesus jalan yang benar, betul, untuk umatnya, untuk orang-orang yang mengikuti dakwahnya, itu yang benar. Makanya di dalam Al-Quran pun diterangkan di surah Yasin surah ke-8 surah 36 itu di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau Muhammad salah satu dari utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW salah satu utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus. Para nabi semua berada di jalan yang lurus, mengajarkan umatnya kepada jalan yang lurus. Nabi Isa berlaku untuk umatnya. Untuk siapa diutus? Untuk kalangan Bani Israel. Di dalam Matius 15 juga dikatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Lah, Bang Belawan Bani mana? Nggak nyambung. Apalagi ketika kalau itu dipaksakan, coba kayak tadi host yang berulang-ulang mengucapkan doa Bapa kami. Di situ dikatakan apa? Ketika Anda mau makan, apa di situ kalimatnya? Berilah kami makan hari ini, benar nggak? Ya, berikanlah kami makanan pada hari ini. Berikanlah kami makanan pada hari secukupnya. Dan ampunilah kan kesalahan kami. Udah ada iya kan? Lah di situ kan sudah ada makanan, ngapain masih minta diberi lagi? Kalau dibahas tentang kalimatnya kan, ketika kami dikatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan berarti kami tidak tahu jalan yang lurus. Justru diberitahu ada orang yang tersesat. Siapa itu? Kristen. Karena di akhir ayat walad dolin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu Kristen. Kalau kami jelas, jalan yang lurus itu siapa? Para nabi dan orang-orang yang mengikuti jejaknya, orang-orang soleh di sana. Begitu memahaminya Belawan. Paham? Iya. Nah, berikutnya misionarisnya apa lagi? Boleh kasih tunjuk, kasih fotonya nggak? Boleh, Kalau boleh. di dalam ajaran SCW kayak gimana nih? Boleh. Soalnya kan di SCW ini dia bahas juga namanya Tritunggal. Iya benar. Oh, berarti kamu di sini berdiskusi atas nama mengeluarkan Saksi Jehovah. generasi saksi-saksi Saksi Jehovah Jehovahnya atau belum Jehovah atau sampai Jehovah. ngabar kakak, jadi versi yang paling rendahnya gitu. Iya. Apapun itu kamu, setahu saya SSJ Dia adalah surah Jehovah An-Nisa gitu. ayat 171 itu. Iya kan? Heeh. Ya.
Ini Oke, ini dia sebelum- sekarang pakai oke. surah An-Nisa ayat 171. Gaskeun. Oke, sebelum Tartedore ya, betul, sebentar dulu. Teman-teman yang di bawah kan tadi dari tadi mengatakan suaranya putus-putus. Mohon maaf teman-teman di bawah. Saya tidak ngerti gangguan kalian, tapi yang jelas di atas semuanya normal. Makanya ini yang Ustadz Alif ngomong bisa terbantahkan oleh Belawan ngomong, Ustadz Alif membantahkan gitu ya. Di atas kami menyambung, tidak putus-putus di atas. Mohon maaf tidak tahu gejalanya di bawah itu kenapa, tidak tahu. Masalahnya di bawah saya tidak tahu. Kemungkinan HP saya yang jaringan saya yang rusak atau HP saya yang minta diganti ya. Mungkin HP-nya minta pakai iPhone kali ya, TikToknya ya. Mohon maaf ya, HP-nya kali ya, HP-nya mau minta diganti di iPhone Ustadz Ali mental. Oke lah, meluncurlah iPhone-nya di tengah jalan ya. Oke ya, doain saja lah ya. Ada ganti iPhone, iya HP ku minta ganti iPhone. Coba, Imrus, Imrus. Coba ya, mungkin mesti lewat singa kali atau paus kali ya, biar gak nge-lag ya. Mohon maaf yang di bawah. Enggak Oke, lanjut. bener ya Bun. Imrus, Allah Akbar. Dia ini jadi Sinyal bukan faktor HP sinyal. Saya pakai HP di bawah 1000-an aja normal kok. Lanjut. Surah An-Nisa Ya ini 171. Ustadz ini kagak ngerti aja biar jalan iPhone tuh Ustadz. Oh, ya udah. Mana? Langsung Ya udah iPhone tadi ini jadiin Theodor terus ini. mau nyampein sedikit, Lanjut. berarti nanti kedepannya selanjutnya kamu diskusi dengan basic SSY dengan Islam ya. Nah nanti untuk konsep Tritunggalnya kamu saya sarankan untuk tidak membawa konsep Tritunggal karena itu adalah konsep daripada kekristenan. Takutnya kamu menarasikannya itu berbeda nantinya. Oke? Karena setahu saya SSY itu berangkat dari Presbyterian Jehovah's Witness yang dibawa dan dibangun oleh Charles Russell ya. Iya benar. Oke, dibawakan Charles Russell. Saya tahu dengan tokoh tersebut. Jadi yang kamu nanti diskusikan adalah betul-betul konsep SSY sebagai misionaris dan diadu dengan data daripada Al-Quran. Nah untuk Tritunggal itu kita harus nanti mengujinya ke ada salah satu bila ada teman Kristen yang Nisa tadi. Ini membantah Tritunggal sama dia bawa-bawa namanya 6 rukun iman gitu di dalam agama Iya, Islam. makanya kalau Tritunggal, karena begini kamu hadapi saat ini Muslim, bukan Kristen. Oke? Iya. Dia kan mau jadi misionaris di sini. Konila Tedore. Iya, tapi kan dia yang di sini siapa yang mau dimisionariskan Kristen? Kan nggak ada. Ya kita lah di Ya, misionariskannya. lanjut. Ah, Lanjut. Ya, silakan. Lanjut. HP-nya banting pun. Ya silakan. Lanjut. Melawan. Tunjukkan datamu. Katanya Siapa? nih, kalau nggak salah nih ya, tunggu sabar. Dia bahas ada Yang 6 rukun Islam tuh ada. Terus dia bahas juga tentang 5 rukun Islam. Lalu? Gitu kakak. Ya, oke. Dah, silakan Ustaz Alif. Ya, apa tadi? Ini nggak apa-apa. Tadi satu SSY motifnya surah ke-1 ayat ke-6. Yang ayat ke-6 ini, Sudah dijelaskan. 6 rukun Nah, ini iman. SSY ya. Yang rukun iman Apa lagi? kakak. Apa coba apa lagi? Dia bahasnya iman Loh, kepada Ya Allah udah yang terserah mana lagi. ada 5 rukun Islam juga. Gitu. Ya, apa? Jadi masalahnya apa? Jadi suka bingung gitu kenapa di SEY bawa-bawa agama Islam juga gitu.
Ya itu kan modal misionaris. Kamu sendiri bingung kan? Ah, belum lulus. Bingung, emang. Kakak. Ya itu dia. Sampai sejauh itu intervensinya keyakinan sebelah untuk mengobrak-abrik ajaran Islam. Padahal tuh calon misionarisnya sendiri tuh nggak paham, bingung. Kenapa nggak dikasih paham aja? Kasih paham yang benar sebenar-benarnya pelajaran Islam. Makanya saya bilang tadi, memang kan di dalam kekristenan itu kan ada pelajaran Islamologi kan. Ada di dalam sarjana tinggi teologi itu kan Islam juga dipelajari. Tapi anehnya ya, tidak sesuai dengan bagaimana pelajaran Islam pada umumnya. Kalau mau pelajari Islam, pelajarilah yang ada di dalam Islam. Misal ketika umat Islam mempelajari Al-Quran, dibaca bacaannya, dijelaskan artinya, dijelaskan tafsirnya, penafsirnya siapa, apakah orang ini punya otoritas untuk menafsirkan, kan gitu. Lah ini mah enggak, diambil terjemahannya, dicomot. Dan kitabnya sendiri. Terus ini lah Imrus, mama apa diturunin. Kamu susah banget dikasih tahu. Udah turun dulu. Rusak tau udah. Imrus ini tidak ditakdirkan untuk berbicara sore ini. Dia setiap kali bukannya bisa ngomong malah ngelek. Dia ini bukan Kristen loh, Tan. Dia ini bukan Kristen karena dia sama Kristen juga melakukan misionaris. Kan dia udah ngaku tadi SSY. Iya, dia ini bukan Kristen. SSJ dia. SSY? Ya iya, tadi udah dibilang SSY kan. Diajarin cara misionaris. Pelajaran Islam juga dipelajari, tetapi Betul. dipelajarin Tapi dia belajarin terjemahannya agama tuh Yahudi juga dicomot-comot. ada gitu. Ya itu kan nanti bunglon. Makanya kan untuk bunglon kan ketika kepada keyakinan lain, ini cara nariknya, ngambil dalilnya dari keyakinan lain, dimasukkan ke Kristen kan gitu. SSY itu saksi-saksi Yehova. Lanjut lagi, coba kamu udah tingkat apa sih misionarisnya? Coba lanjut, mana lagi yang mau dibahas? Imrus, dah kau turun. Di agama Abang mempelajari rukun iman dan rukun Islam, kenapa tidak mempelajari kekristenan secara utuh misalnya kan, atau di apa namanya keyakinan Abang sendiri gitu secara utuh, karena itulah ibaratkan ulat untuk membunuh seekor harimau, ketika dia tidak mampu menggerogoti dari luar maka dia akan masuk ke dalam. Digrogotilah orang-orang di dalam itu, organ-organ harimau itu, maka ketika sudah digrogoti maka tumbanglah harimau tersebut. Masuk nggak analoginya? Mungkin si Belawan ini paham dan yang saya maksudkan. Ketika ada seekor domba di dalam kawanan serigala, ketika dia menyerang dari luar, maka kemungkinan besar domba itu akan mati. Tapi ketika domba itu masuk ke dalam lingkaran serigala tersebut, maka domba itu akan lebih mudah untuk membunuh serigala-serigala tersebut. Kenapa? Karena domba tersebut berkamuflase dan menyamar menjadi serigala tersebut. Dibunuhnya lah satu persatu. Begitulah trik yang mohon maaf ya, mohon izin ya Belawan, trik yang digunakan oleh para misionaris. Dia mempelajari Islam, dia memahami Islam, seakan-akan dia paham dengan bahasa Arab.
Jadi ketika tidak mampu diserang melalui luar, maka serang lewat dalamnya gitu. Bagaimana caranya? Kamu harus menyamar. Kamu harus menjadi domba, harus menjadi serigala tersebut. Ketika kamu tidak menjadi serigala, maka kamu akan mudah untuk dicium oleh para serigala itu. Maka kamu akan mati digerogoti oleh serigala tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika melakukan penyamaran nih? Berperilakulah seperti serigala. Makan seperti serigala. Berjalan seperti serigala. Berbicara seperti serigala. Untuk apa? Biar meyakini serigala tersebut. Nah, kalau Maaf, kamu kalau mempertanyakan sebelumnya tentang itu, saya gimana? belum masuk ke misionaris gitu, baru masih belajar saksi doang. Iya. Jadi- Tapi kan izin belawannya. Tapi kan kamu bertanya, kenapa kan? Kata kenapa itu menjadi poin. Nah, ini jawabannya, belawan. Ini jawabannya ini. Nah, inilah faktanya yang terjadi, belawan. Saya nggak perlu ceritakan di sini ya, karena ini ada salah satu teman saya dari Katolik juga. Dia pernah bercerita sama saya bahwa, mohon maaf, mohon izin, di keyakinan dia ada yang namanya tugas mulia katanya. Tugas mulia. Jadi tugas mulia itu adalah salah satu tugas yang domba tersebut. Mereka dikuliahkan di perguruan tinggi Islam, mereka menjadi orang Islam, memahami dan mempelajari Al-Quran dan hadis. Ketika mereka sudah keluar, misi itu akan dijalankan. Apakah misi itu dijalankan di luar? Enggak, misi itu mereka jalankan di dalam. Nah, jadi trik yang paling mudah, bahkan kata orang, ketika orang Islam itu sudah dipecahkan dari dalam, maka lebih mudah dirobohkan dari luar. Menggunakan apa? Menggunakan cara orang Islam tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan trik dari serigala tersebut. Makan seperti serigala, minum seperti serigala, berjalan seperti serigala, bertingkah laku seperti serigala, berjalannya seperti serigala. Ketika sudah mirip dan persis seperti serigala, ketika dia sudah diakui, disitulah domba itu akan mengotak-ngatik kawanan serigala tersebut, digerogotinya satu persatu, dihasutnya. Dengan apa? Dengan bicaranya yang mirip serigala, tapi hatinya bukan serigala. Jangan tanya kenapa. Memang itu sebenarnya udah lumrah loh. Kalau kamu terjun ke situ dan kamu memahami Saya belum apa terjun. yang menjadi Islam, maka belajarlah Islam yang se-Islam-Islamnya. Jangan melalui teman-teman yang misionaris, jangan. Ya. Izin dulu Kak Host dan Ustaz Alif, Kak semua, saya parpun dulu, soalnya Pak Pendeta sudah ajan nih sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini analoginya belawan. Iya, Analoginya begini. Jadi ibarat kamu itu marketing satu produk, kamu dikasih panduannya, kamu mau tawarkan kepada orang lain, tetapi kamu sendiri nggak yakin dengan produk tersebut. Jadinya lucu. Iya kan? Kamu mau menawarkan satu produk tertentu kepada halayak, kepada orang lain, tapi kamu sendiri nggak yakin dengan kualitas produk tersebut. Yang ada jadinya lucu, kamu jadi serangan balik dari target marketmu gitu. Silakan belawan. Yaudah, kurasa cukup dah. Lah. Ya buktinya gini nih. Udah, segitu doang. Pusing. Punya misi, Iya. nawarin, punya keyakinan.
Nah iya betul, makanya karena kamu masih belajar, itu tadi di dalam pengajaran kamu sendiri, kamu tidak bisa yakin dengan apa yang diajarkan kepada dirimu sendiri. Kan gitu. Nah, sementara dalam posisi kamu belum yakin, kamu sudah terjun di lapangan, ya makin habis. Ya kami pelajari kitab Anda. Oke kan beberapa poin Anda sudah tidak meyakini dia sebagai Tuhan. Nah berikutnya, konsep penyaliban. Kalau di dalam Islam jelas bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nabi Isa meneruskan jejak para nabi sebelumnya yang mengajarkan kitab-kitab sebelumnya. Dia meneruskan jejak para nabi. Dia mengajarkan juga tentang keselamatan tanpa harus pembunuhan terhadap Nabi Isa untuk menjadi penebusan dosa. Di dalam Islam sudah jelas pengajarannya begitu. Yang namanya mau selamat, lakukan segala perintah Tuhan dan ketetapannya, jauhi larangannya. Kan gitu. Maka selamat manusia tanpa harus iming-iming. Percaya Yesus disalib, Anda ditebus dosanya. Dari mana? Buktinya sampai sekarang Kristen masih banyak yang berdosa. Begitu. Udah nggak bisa berkutik dia lagi, Ustaz. Imrus, Allahu Akbar. Kamu tuh udah ditakdirkan gak usah ngomong, Imrus. Udah. Gimana Belawan? Belawan? Iya. Jadi Mohon maaf, gimana? tadi Kak, saya telepon orang tua saya dulu, ituan mau minta jemput. Ya. Ya, mau izin kemana? Ya udah nggak ada taringnya, mau diapain? Jadi gimana? Mau izin kemana? Kamu izin tapi nggak turun-turun gimana ini? Kamu mau izin sama orang tua mau mualaf gitu? Iya. Orang tua saya Udah ditungguin. ituan telepon mau minta dijemput. Aku minta Dijemput. jemput mama saya gitu, Kak. Bukannya yang lain, Kakak. Kirain kamu mau minta izin. Suaranya mirip Mualaf. banget si Napiri ini. Iya, Nabiri ya. Tapi Nabiri mana berani on cam. Oh, ini kayaknya orang Tiongkok. Kamu itu masih belajar, jangan naik-naik dulu katanya. Kalau SCC itu memahami konsep sunat nggak? Tunas teh apa ya, Kakak? Sunat loh, sunat itu anunya dipangkas begitu. Melaksanakan perintah dari Milah Ibrahim. Sunat. Menjalankan nggak? Tuh. Oh buruk, Sunat. sunatkanlah. Tunggu, saya Iya cari dulu. sunat. Ya nggak usah dicari dulu. Apa dicari dulu? Ya Allah, Papa dicari dulu. Dicari dulu. Onyi, baby B. Mbak blokir permanen suaranya kenapa putus-putus ya? Coba gak tau lah Bunda. Coba Bunda Baby kasih pause. Insya Allah gak putus. Atau kasih singa. Insya Allah gak putus. Gak ngerti juga aku ini. Dari tadi banyak kali yang bilang putus-putus. Coba lewatin satu pause. Insya Allah gak putus. Apa-apa tengok dulu, cari lagi. Modus. Ah, dasar. Insya Allah putus cinta. Iya. Iya. Jangan Ngapain ini. dicari? Ya sunat. Dia nggak tahu sunat. Kok pun lucu. Putus Ya, aku nggak lagi tahu. cinta.
Iya, tapi itu kan salah Yes. satu perintah daripada Yahweh itu sendiri. Perintahnya apa? Untuk melaksanakan milah Ibrahim itu. Salah satu dari perintah dari perjanjian kekal milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu antara perjanjian, kalau di dalam Bible itu ditulis ya. Saya nggak berani menarasikan dari Kristen ya, tapi dari Bible tertulis bahwa Ibrahim atau Abraham itu melakukan perjanjian abadi atau kekal dengan Yahweh, gitu, itu dengan melakukan sunat. Oh, sunat ya kakak. Oh, ada nih baru Waduh, saya baru cari ngacun nih. ya. Sunat ya kakak. Iya. Kamu disunat enggak? Kagak. Dari tadi pertanyaannya, Mohon maaf ya kakak kalau misalnya saya bikin kesal atau apa. nggak kesel sih, cuman ya dikit lagi gitu. Nah, itu dilaksanakan oleh SSY enggak? Lawan di mute itu dilaksanakan SSI enggak? Dilaksanakan kayaknya. Oh, kayaknya. Kayaknya kamu sunat enggak? Enggak. Berarti Itu namanya enggak dilaksanakan beluap. nggak dilaksanakan. Emang enggak kakak. Jadi mohon bersabar ya kakak. Jadi saya masih baru belajar gitu. Jadi saya dikit-dikit nyari dulu gitu. Kan tertulis. Jadi orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kejadian 17:14. Jadi kamu kalau nggak disunat ya udah dipenyet aja. Apanya, Tat? Jadi gimana Belawan? Ayo dong, kamu harus berhasil. Kamu harus dapat domba. Ayo, izinin kami. Kamu harus dapat domba. Ayo, izinin kami, Belawan. Izinin kami, ayo. Jadi Izinin kami, Belawan. Izin. kalau di agama SEY itu dia kan ada namanya indeks nih, indeks subjek di dalam bukunya. Terus Iya, tahu. saya kan ketik nih sunat tadi baru ketemu gitu. Sunat tuh. Kami, Belawan, Injili. Kamu harus membawa domba minimal 1. Ayo. Ayo domba. Ayo domba. Ayo Belawan. Ayo injili kami. Apa-apa yang kamu lakukan, kata-kata yang menarik. Yang menarik yang membuat kami jatuh cinta terhadap ajaranmu. Ayo. Injili kami. Kamu Belawan, apa yang membuatmu terpikir ketika SSY mempelajari Islamologi gitu ya? Yang terpikirkan dengan kamu, apa yang bisa kamu bantah daripada Al-Quran itu sendiri? Ada nggak ayat yang sanggup sehingga kamu terpikir masuk ke ranah SSY untuk namanya membantah sebuah daripada Al-Quran ini? Oke guys, Nggak tahu oke guys. Nggak tahu saya dah. Nggak tahu. Nggak tahu katanya. Ya kan saya masih Kamu tuh- belajar. Udah, kamu nggak bakalan bisa jadi misionaris, saksi Jehovah, nggak bisa. Kamu nggak bisa dapat di domba. Kamu nggak bisa cari domba. Tapi di SCW ini dia bahas ada tentang masjid juga dia bahas. Iya, itu benar. Apapun semua
Ya, mengerti ya, pahamin dalam tanda kutip hanya dijadikan sebagai senjata, hanya dijadikan sebagai cakar untuk menembus sesuatu yang nggak bisa dicakar, gitu. Terus kepentingannya di dalam memahami konsep luar itu apa? Ya tidak lebih dan tidak kurang untuk melaksanakan misionaris sifatnya. Nah, sebelum kamu terlanjur nih kan lagi proses fase belajar ya, fase belajar begitu ya. Nah, coba Anda jangan bicara secara SSJ begitu ya, tetapi secara ajaran yang fundamental ya. Anda bandingkan mana sih yang kajian yang penting Anda imani, apakah Islam ataukah SSJ ini untuk sebagai landasan imam kamu. Begitu. Nah, di situ kamu akan terbuka. Tetapi ada baiknya juga ketika kamu mempelajari ilmu pengetahuan yang diserap oleh SSJ. Nah, tapi tinggalkan dulu sifat SSC-nya, tapi adakan dulu dalam pribadimu, dalam pembelajaranmu, mengkomparasikan ajaran ini. Nanti kamu akan terbuka apakah melanjutkan SSC atau tidak, ataukah melanjutkan perbandingan yang nilainya di dalam Islam sebagai sumber kebenaran. Gitu. Karena apa? Gitu. Kalau sesuatu yang benar pasti akan dikaji orang lain. Sesuatu yang benar pasti akan dikaji orang lain. Sama halnya dengan dirimu ketika kamu berada di posisi SY, sudah jelas-jelas di depan matamu ada namanya kajian Islam. Tapi SSY justru mengkaji. Iya benar, banyak kajian dari agama Islam, terus dari agama Yahudi juga ada, agama Hindu, Buddha juga ada. Saya tanya sama kamu, itu poinnya untuk apa? Nggak tahu saya, jadi masih kurang paham juga. Oh, baik-baik. Kamu juga sendiri nggak tahu ya. Jadi begini, saya tekankan kembali sama kamu, sesuatu yang benar pasti akan dikaji orang lain, akan dibandingkan. Tetapi yang paling benar tidak akan pernah dikaji oleh yang benar. Betul, paham ya sampai sini ya? Ya kakak. Ya kakak. Sebelum kamu terlanjur masuk ke dalam, alangkah baiknya kamu tinggalkan dulu konsep SSY, ranah ke SSY kamu itu untuk betul-betul kamu mencari landasan imammu itu seperti apa gitu. Itu dulu yang perlu kamu ketahui. Itu dulu yang harus menjadi bekal bagi dirimu, menjadi pedoman imanmu begitu. Silakan untuk kamu pelajari Islam itu seperti apa atau agama lain seperti apa. Tapi di sini ketika kamu sering-sering masuk dalam ranah diskusi seperti ini, maka kami akan memberitahu bagaimana sih kemurnian daripada Islam itu. Itu tidak akan pernah terbantahkan oleh kajian apapun di luar Islam. Dan Islam itu sudah merangkum itu semua. Sebelum SSC merangkum, Islam sudah merangkumnya. Kakak saya. Asadu, oh belum. Asyhadu wallah. Asadu, Asyhadu. terus Tunggu kakak. suara HP-nya. Suara HP-nya bikin aku greget, weh. Ayo, gimana ini?